Jika diibaratkan sebagai seekor binatang, Manchester City bisa jadi adalah seekor belut. Sangat licin dan sulit sekali untuk ditangkap. Begitulah yang terjadi jika kita menggunakan pemisalan dalam kasus financial fair play. Baru-baru ini, dua klub Premier League, yakni Everton dan Nottingham Forest, kembali didakwa oleh pihak Liga Primer Inggris, atas dugaan kasus pemalsuan laporan keuangan. Kedua klub tersebut, diduga mengalami kerugian lebih dari 35 juta pounds pada musim lalu, yang merupakan batas kerugian klub Premier League. Everton dan Forest, akan dibawa ke komite disiplin pada Senin mendatang. Dan, jika terbukti melakukan pelanggaran, keduanya akan dihukum pengurangan 15 poin. Bagi Everton, hal ini bisa menjadi kedua kalinya klub asal Merseyside tersebut dikurangi poin. Karena sebelumnya, poin mereka telah dikurangi 10 pada November lalu. Tetapi, hal ini tidak terjadi pada Manchester City. City yang diduga melakukan sebanyak 115 pelanggaran, hingga kini belum juga dihukum atau diambil tindakan oleh pihak Premier League maupun FA. Lalu, mengapa Manchester City menjadi seperti belut yang sangat sulit ditangkap? Berikut beberapa alasan mengapa hingga kini Manchester City belum juga dapat hukuman. Tak bisa dipungkiri, bahwa selama satu dekade terakhir, Manchester City adalah klub Inggris paling sukses. 6 trofi Premier League, 5 trofi Piala Liga, 2 Piala FA, 1 Liga Champions, 1 UEFA Super Cup, dan 1 trofi Piala Dunia antar klub sudah membuktikan hal tersebut. Apalagi di musim lalu, mereka baru saja mencetak sejarah, dengan menjadi tim Inggris kedua, yang memenangkan treble winner dalam semusim. Hal ini juga menunjukkan bahwa, level kompetitif Manchester City, jauh mengungguli tim-tim dari Premier League lainnya. Jika sampai City dihukum, maka dikhawatirkan, Premier League tidak lagi memiliki klub yang bisa bersaing di level Eropa, dan bahkan hanya jadi bulan-bulanan klub dari liga lainnya. Pemilik Manchester City, Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan, diketahui memiliki sekitar 5 hingga 10% saham di Premier League. Selain itu, orang kaya yang satu ini juga memiliki banyak properti di Inggris terutama London dan Manchester, dan bisnis-bisnis lainnya di negeri Pangeran Charles. Selain mengumpulkan pundi-pundi uang, dia juga jelas telah memberi lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Ditakutkan, jika Manchester City diberi hukuman berat, maka sang Taipan Abu Dhabi akan cabut dari Inggris dan juga menutup semua bisnisnya di sana, yang akan berdampak banyak bagi masyarakat sekitar. Tidak dihukumnya Manchester City hingga saat ini, tentunya memiliki alasan yang cukup kuat, yakni Premier League ingin agar citranya sebagai liga terbaik di dunia, tidak tercoreng dengan skandal apapun, termasuk pemalsuan laporan keuangan, apalagi yang menyangkut dengan klub besar seperti Manchester City. Otoritas Premier League tentunya tidak ingin jika nanti City diberikan hukuman berat, maka nama Premier League akan rusak dan tidak lagi menarik bagi para pemain dan penggemar. Kasus skandal Calciopoli, atau pengaturan skor yang muncul pada tahun 2006, mengagetkan seluruh jagat sepak bola dunia. Kasus itu muncul ketika Serie A tengah dalam puncak masa jayanya pada pertengahan tahun 2000. Kasus Calciopoli tersebut menjadi kasus yang dianggap paling buruk dan paling hina dalam sejarah sepak bola. Juventus, sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut pun, langsung dicopot gelar Liga Italia yang mereka raih pada musim 2004, 2005 dan 2005-2006. Pihak otoritas sepak bola Italia juga memberikan hukuman amat berat pada si Nyonya tua, yakni mendegradasi mereka ke Serie B pada musim 2006-2007. Selain itu, Presiden Juventus, yakni Luciano Moggi, dilarang untuk beraktivitas di sepak bola seumur hidup. Bukan hanya di sepak bola, Moggi pun dikucilkan oleh rekan bisnisnya yang lain karena kasus tersebut. Pasca Calciopoli, pamor Serie A pun langsung turun drastis dan jatuh seketika. Para sponsor banyak yang mengundurkan diri, dan pemain-pemain top dunia, menjadi ogah bermain di Serie A lagi. Bahkan saat ini, Serie A hanya dikenal sebagai liga pemain buangan dan pemain-pemain yang sudah tua serta mendekati masa pensiun. Pihak otoritas Premier League pun belajar banyak dari kasus Serie A. Mereka tidak ingin kasus seperti Calciopoli menimpa liganya. Apalagi, sampai ada pencopotan gelar dan degradasi langsung dari hukuman yang diberikan. Jika itu terjadi, bisa saja Premier League jatuh ke jurang sengsara dan nasibnya bahkan bisa lebih buruk dari Serie A.
Yang terakhir dan tentu saja menjadi alasan utama, yakni tentu saja, uang. Berbeda dengan klub-klub kurcaci seperti Everton dan Nottingham Forest, Manchester City yang dimiliki oleh Sheikh Mansur, jelas memiliki uang yang berkali-kali lipat dari kedua klub tersebut. Sang Taipan Timur Tengah itu, ditaksir memiliki kekayaan sebesar 30 miliar dolar atau sekitar 450 triliun rupiah. Hal ini pun membuat dirinya mudah saja untuk melakukan apapun yang diinginkan, termasuk menyogok pihak otoritas Premier League dan juga jaksa serta hakim arbitrase olahraga. Jelas, tidak ada yang tidak tergoda ketika mencium bau uang. Sheikh Mansur yang juga memiliki banyak bisnis di Inggris, juga tentunya dilindungi oleh para politisi yang berkepentingan. Dan di sini, uang, sekali lagi, menjadi pemain utama.